Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang bersama saya Imra'atus Sholihah. Sahabat, bagaimana kabar Ramadan hari kedua ini? Semoga masih tetap bersemangat untuk mengisi waktu dengan produktivitas kebaikan. Karena segala kebaikan di Ramadan derajatnya berkali lipat dari bulan-bulan yang lain. Pada episode kali ini, kita akan mengenang seorang sahabiah agung yang penuh berkah dan selalu berusaha untuk menyenangkan dan membahagiakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mengutamakan keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kesenangan pribadinya. Ia adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu an adalah perempuan yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam. Ia menerima dakwah dari suaminya Sakran bin Amr. Keislaman mereka menjadi berita buruk bagi kaum musyrik Quraisy. Bahkan Sakran bin Amr termasuk muslim yang mengalami penyiksaan pada waktu itu. Oleh sebab itu, pasangan ini termasuk sahabat yang mendapatkan tugas hijrah ke Habasyah. Beberapa waktu kemudian mereka kembali ke Mekah untuk kembali menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para sahabat, tinggal di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih membahagiakan, meskipun penuh dengan tantangan dan cobaan, daripada tinggal di Habasyah, meskipun mendapatkan perlindungan dari penguasa yang ada di sana. Setelah lama tinggal di Mekah, Sakran wafat dan Saudah menjalani hidup sebagai seorang janda. Peristiwa tidak jauh berbeda dengan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu an. Adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu an, sahabiah yang memiliki keberanian untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemungkinan menikah lagi. Ia menjadi penyambung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga Saudah binti Zam'ah. Hingga kemudian, tanpa disangka-sangka, dalam usia yang sudah lanjut, Saudah binti Zam'ah dapat menjadi Ummul Mukminin, perempuan pertama yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu an wafat. Ia menjadi satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun sebelum Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu an. Sikap ithar yang luar biasa dan sangat jarang terjadi di dunia perempuan membuat Aisyah radhiyallahu an sangat kagum kepada Saudah radhiyallahu an. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah menemukan seorang perempuan yang lebih kusukai jika diriku menjadi dirinya selain Saudah binti Zam'ah, seorang perempuan yang kekuatan jiwanya luar biasa." Keakraban dan hubungan yang hangat antara Saudah dan Aisyah radhiyallahu anhuma begitu indah. Aisyah radhiyallahu an pernah bercerita, "Aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa makanan yang kumasak khusus untuk beliau. Aku berkata kepada Saudah, 'Makanlah.' Tetapi Saudah menolaknya. Aku katakan lagi, 'Makanlah. Jika engkau tetap menolak, maka akan kukotori mukamu dengan makanan ini.' Saudah tetap menolak. Aku pun langsung memasukkan tangan ke dalam makanan dan mencoreng wajah Saudah dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu menarik tangan Saudah radhiyallahu an dan memasukkannya ke dalam makanan seraya berkata, 'Coreng wajah Aisyah dengannya.' Melihat kejadian itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lebar. Saudah radhiyallahu an merupakan seorang perempuan yang dermawan dan murah hati.
Setiap kali ia mendapatkan harta, ia akan mengutamakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Sirin menceritakan bahwa ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia memberikan sekarung dirham kepada Saudah radhiyallahu an. Saudah berkata, "Apa yang ada di dalam karung ini?" Petugas Umar menjawab, "Uang dirham." Saudah radhiyallahu an terkejut dan berkata, "Karung ini berisi uang dirham seperti kurma. Hai pelayan, ambillah nampan." Saat itu juga Saudah membagi-bagikan uang dirham kepada orang-orang yang memerlukannya. Aisyah radhiyallahu an pernah menuturkan, Saudah binti Zam'ah pernah keluar rumah pada malam hari. Umar melihatnya dan segera mengenalnya. Maka ia berkata, "Demi Allah, engkau pasti Saudah. Kami mudah mengenal." Saudah radhiyallahu an tidak enak hati, sehingga ia segera menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang makan malam di rumahku. Tidak lama kemudian, Allah menurunkan wahyu yang membenarkan tindakan Saudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kalian untuk keluar rumah selama ada keperluan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sampai akhir hayatnya, Saudah radhiyallahu an tetap memegang teguh ajaran dan wasiat yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia diberi umur panjang hingga masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selama itu, baik Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya faham betul tentang tingginya kedudukan Saudah radhiyallahu anha, sehingga mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ibunda kita Saudah radhiyallahu an menutup usia. Saudah telah menjadi teladan yang agung bagi kita, putra-putri kita, dan segenap saudara perempuan kita sepanjang masa. Semoga amal ibadah Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.